wisata Situ Gintung dan ciri khas makanan kota Tangerang Selatan. Sebelumnya, mari perkenalkan nama anggota kita masing-masing. Nama saya Salsabila Malika, absen 37. Nama saya Delia Leoni, absen nomor 2. Nama saya Nasyiwa Damayanti, absen 25. Nama saya Putri Madiri, absen 30. Saya Syifa Wahini, absen 39. Tolong saksikan video kami. Situ Gintung adalah sebuah danau buatan yang difungsikan sebagai tempat menampung air hujan dengan maksud untuk mengairi lahan pertanian yang ada di sekitarnya. Saat ini fungsi dari Situ Gintung bukan hanya itu saja. Semakin berkembangnya zaman, Situ Gintung dijadikan sebagai lokasi untuk berwisata bahkan berolahraga. Situ Gintung dibuat antara tahun 1932 sampai 1933 dengan awalnya memiliki luas sekitar 31 hektar. Situ ini merupakan warisan dari zaman kolonial Belanda. Situ Gintung dan kawasan pulau yang ada di sekitarnya mulai dijadikan sebagai tempat wisata yakni sekitar tahun 1970-an. Sumber air dari situ atau danau atau waduk ini berasal dari Gunung Salak dan Gunung Pangrango dan merupakan bagian dari aliran sungai Cisadane. Berbicara terkait sejarah Situ Gintung, tentunya tak lepas dari kisah mistis para penduduk yang telah berkembang lama. Kisah mistis Situ Gintung. Dari kisah yang berkembang, konon katanya di situ ini ada buaya putih yang merupakan jelmaan dari seorang nenek penjaga situ yang memakan tumbal. Namun kisah ini tentunya belum dapat dibuktikan kebenarannya. Tetapi kita wajib menghargai dan menghormati akan kepercayaan yang telah berkembang lama di masyarakat. Tak terlepas juga dengan tragedi besar yang terjadi pada tahun 2009. Tragedi tsunami kecil tanggul Situ Gintung jebol dan menumpahkan air dari 2 juta meter kubik. Dengan begitu, tsunami kecil pun terjadi yang meluluh lantakan semua bangunan dan benda-benda yang ada. Kejadian itu terjadi pada hari Jumat 27 Maret 2009 di waktu dini hari dan memakan korban sekitar 100 orang tewas dan beberapa ratus orang lainnya hilang. Banyak sumber yang mengatakan bahwa peristiwa jebolnya Situ Gintung diakibatkan kelalaian beberapa pihak terkait yang tak mengindahkan kondisi tanggul yang sudah retak. Mengapa kelompok kami mengambil latar Situ Gintung? Dikarenakan Situ Gintung sudah dikenal lama sebagai ikon atau objek dari kearifan lokal yang ada di Tangerang Selatan. Hal ini pun dikuatkan dengan kesesuaian Situ Gintung dengan ciri-ciri kearifan lokal. Yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar. Meskipun di sekitar lingkupnya sudah banyak kafe-kafe kekinian, Situ Gintung masih tetap menjadi objek wisata yang tak kalah ramai dari tempat kekinian lainnya yang dikunjungi oleh berbagai kalangan. 2. Memiliki kemampuan mengakomodasi dan mengintegrasikan unsur-unsur budaya luar. Seperti yang disebutkan sebelumnya, nampak di sekitar Situ Gintung pun sudah banyak ditemukan kafe kekinian. Ditambah dengan jajanan yang berderet, sudah banyak masuk berbagai makanan dari budaya luar dan kini sudah tidak hanya berisi jajanan tradisional. Masuknya makanan dari budaya luar disesuaikan rasa dan harga jual pasarnya. Dengan itu, berbagai makanan budaya luar ini pun juga dapat dinikmati oleh berbagai golongan masyarakat dan tidak hanya masyarakat gol atas yang mampu membelinya. Mempunyai kemampuan mengendalikan dengan dijadikannya danau buatan ini sebagai objek wisata. Hal ini tentunya dapat mengendalikan bagaimana masyarakat sekitar. Seperti kini, banyak anak muda yang membuat vlog berwisata di Situ Gintung dan mempertunjukkan apa yang ada di dalam sana. Dijadikan tempat untuk jogging, juga banyak masyarakat dari berbagai kalangan yang datang untuk mengisi perut atau mencari hiburan. Menjadi lahan untuk berbisnis seperti membuka dagangan makanan modern, menjual mainan tradisional atau hasil karya. Bahkan dengan itu juga dapat menciptakan lapangan kerja seperti dikenainya biaya parkir kendaraan hingga membayar biaya masuk untuk berwisata di tempat tersebut. 4. Mempunyai arah pada perkembangan budaya. Dengan dijadikannya sebagai lahan untuk berdagang, banyak makanan kekinian yang berasal dari budaya luar yang mempengaruhi budaya konsumsi anak masa kini. Tempat ini juga dapat dijadikan sarana untuk melestarikan budaya yang ada seperti pertunjukan tari tradisional, ondel-ondel, bahkan kini pun sudah ada busking seperti band jalanan budaya luar. Selanjutnya, kita pindah ke objek berikutnya yaitu kue rangi.
Kue rangi atau singkatan dari Digarang Wangi adalah salah satu kue tradisional Betawi. Kue ini terbuat dari campuran tepung kanji dengan kelapa parut yang dipanggang dengan cetakan khusus di atas tungku kecil dan ditutup agar cepat matang. Proses memasak pun tanpa menggunakan minyak dan menggunakan bara api dari kayu. Proses memasak ini yang membuat kue rangi terasa gurih.